bisa mulai ya. Oke, kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di dalam room ini ya Tuhan untuk pembelajaran firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Beberapa teman-teman kami yang sudah hadir, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami dipercaya untuk mengerti, percaya untuk belajar, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami juga menyerahkan internet yang kami pakai malam hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Kami percaya oleh pimpinan kuasa Roh-Mu ya Bapa, boleh Tuhan nyatakan di dalam room pada malam hari ini. Terlebih hamba-Mu, Pak Erben yang menjadi pengajar pada malam hari ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, urapi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan pada malam hari ini didatangnya dari Tuhan, dan kami yang mendengarkannya Tuhan, Engkau memberkati juga dengan kuasa Tuhan, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan belajar untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semua, selamat malam. Shalom. Malam hari ini kita jumpa kembali ya, untuk kita belajar bersama-sama. Topik kita malam hari ini tentang Yesus dan Bapa adalah satu. Oke. Jadi kita mau belajar dari kebenaran ini bersama-sama. Suara saya jelas ya? Ya jelas. Jelas Pak, jelas. Oke. Oke. Loh, bentar. Ada yang salah ini. Oke. Sebentar ya. Oke. Jadi topik kita malam hari ini temanya Yesus dan Bapa satu, murid-murid juga satu. Apa maknanya? Apa yang mau disampaikan dari kebenaran ini? Karena dalam beberapa hari ini kan orang Muslim bertanya, apakah Yesus itu Bapa? Atau bagaimana hubungan Yesus dengan Bapa? Tapi kita tidak fokus ke sana, kita fokus untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kesatuan Yesus dengan Bapa dalam kaitan dengan kesatuan murid-murid. Karena kalau kita lihat ya di Yohanes pasal 30, Yohanes 10 ya. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan kan begini. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi aku dan Bapa adalah satu di sini. Apakah ini artinya bahwa Yesus itulah Bapa itu? Atau bagaimana? Karena juga dikatakan di dalam Yohanes 17, murid-murid juga satu. Bahkan ini dua Yesus ya. Yohanes 17, saya baca ayat 21 sampai 23. Dikatakan dua Yesus ini begini ya. Ayat 21, sebenarnya ayat 11 juga ada ya. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Di sini ada menjadi satu. Mereka di sini kan murid-murid. Kemudian di ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau Bapa, engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam mereka,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberi kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi murid-murid atau orang percaya menjadi satu, sama seperti kita, artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Apa maknanya satu di dalam teks ini? Ini sesuatu hal yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari malam hari ini ya. Jadi kita akan belajar hal ini. Yang pertama, kalau teks Yunaninya mengatakan begini ya, saya terpaksa harus belajar demi menjelaskan kepada semua orang. Memang kalau ada nanti orang ibaratnya mau mengoreksi atau ingin memperbaiki apa yang saya sampaikan, tidak masalah. Karena menurut saya itu bagus untuk kepentingan pelayanan. Dalam teks Yunani itu, Yohanes pasal 10 ayat 30 tadi, ego kai ho pater hes esmen. Ya, aku dan Bapa, ho, itu penegasan ya. Satu, kami adalah. Itu kalau diterjemahkan atau aku dan Bapa adalah satu, dapat juga diterjemahkan aku dan Bapa, kami adalah satu. Jadi pertanyaannya, apakah kata satu di sini artinya satu biji? Apakah kata satu di sini satu ibaratnya wujud, satu body, satu fisik, satu bentuknya? Ini yang mau kita pahami. Saya coba melihat di dalam Alkitab penggunaan kata satu itu ada beberapa contoh eis, hes, dan en. Ini sebentar ya. Tiga kata ini, ya, kata ini kalau dilihat dalam teks Yunani bisa diartikan satu. Ini eis, hes, en. Satu. Tetapi yang membedakan adalah ini kata ganti. Sedangkan hes itu kata sifat. Sedangkan ini adalah penegasan. Contoh en arke en hologos. Artinya ini sesuatu yang sangat penting. Ini penegasan. Kalau hes ini dalam bentuk kata sifat. Sedangkan kalau eis itu dalam bentuk kata ganti. Contoh, satu orang. Satu di situ kata ganti untuk orang itu. Itu ya. Contoh ayatnya bisa dilihat nanti Yohanes 6 ayat 8, Yohanes 10 30, dan Yohanes 6 ayat 22. Ini. Jadi kata satu di situ di dalam Alkitab itu tidak selalu berbicara bahwa itu satu biji, satu bentuk, satu tubuh. Tetapi konteks kata itu harus diperhatikan. Saya kasih gambaran ya. Saya dengan Ibu Aling satu enggak? Tidak, Pak. Satu lah Bu. Satu apa? Satu jum, satu bangsa, satu bahasa. Ayo toh. Iya, Nah, tapi satu kan? Iya. Artinya satu aku dengan Ibu Aling bukan berarti satu tubuh. Iya. Saya dengan istri saya satu enggak? Iya, satu. Satu perkawinan. Bukan satu wujud. Jadi di sini harus dipahami dulu arti kata satu di sini ya. Teman-teman bisa dipahami nggak arti kata satu di sini? Bisa, Pak. Jadi apakah itu kata ganti? Kalau kata ganti di sini itu satu itu memang menunjuk kepada orang di sini, bahwa orang itu satu, utuh, bulat gitu ya. Tapi kalau di sini itu kata sifat. Dan ini yang ada di sini di dalam Yohanes 10:30. Teman-teman bisa memahami nggak yang saya sampaikan ini? Bisa, Pak. Oke ya, coba saya lanjut dulu. Kita lihat di sini, aku dan Bapak satu itu, ini terpaksa saya harus belajar lagi, walaupun tidak mantap, tapi saya yakin apa yang saya coba gali ini bisa untuk menjawab apa yang seringkali dipersoalkan para polemikus. Aku di sini kan kata aku ini merupakan kata ganti dari orang pertama tunggal sebagai pelaku. Dan kata aku di sini itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Ya. Jadi ini kata ganti orang pertama tunggal. Sedangkan kata dan di sini ini kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan, menyelaraskan subjek dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Sehingga tidak terjadi kekacauan, percekcokan maupun kekosongan. Jadi di sini conjunction
coordinating kopulatif. Ya, kata penghubung yang menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan subjek dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, sehingga tidak terjadi kekacauan. Sedangkan di sini kita lihat noun maskulir singular nominatif. Kata benda maskulin tunggal subjek. Jadi kata Bapa merupakan kata benda maskulin tunggal sebagai pelaku. Dan tentu kata Bapa di sini jelas menunjuk kepada Allah sendiri. Jadi ini merupakan kata benda sebagai pelaku atau kata menunjuk kepada Bapa sendiri. Jadi aku itu Yesus, Bapa itu Allah sendiri, satu apa, dan di sini artinya diselaraskan, sejajar. Ya. Tetapi konteksnya di sini adalah dalam sebuah pekerjaan. Jadi bukan kesetaraan dalam posisi atau fisiknya setara, bukan. Saya kasih contoh ya. Saya ibaratnya aku dan dia. Aku dan dia di situ disetarakan bukan berarti aku dan dia sama-sama, bukan. Tapi dalam mengerjakan satu hal itu posisinya setara. Nah, begitu. Jadi kata dan dalam kalimat aku di sini itu aku, Yesus dan Bapa merupakan kata penghubung yang menghubungkan. Jadi kata dan di sini menghubungkan antara Bapa dengan Yesus, menyatukan, disatukan antara Bapa dan Yesus, diselaraskan antara Yesus dengan Bapa. Dalam hal apa? Mengerjakan sebuah pekerjaan atau kegiatan sehingga tidak terjadi kekacauan atau tidak terjadi percekcokan maupun kekosongan. Itu makna kata dan. Jadi kata dan dalam kalimat aku, Yesus dan Bapa tidak boleh diartikan bahwa Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Yesus. Ini dua oknum yang beda. Nah, jadi dua oknum yang berbeda. Tetapi kata dan menunjuk ada dua subjek atau perilaku yang disatukan, dihubungkan, diselaraskan dalam konteks apa? Mengerjakan sebuah pekerjaan. Itu ya. Makanya kalau kita melihat nanti kepada Yesus, Yesus kan mengatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku mengerjakan apa yang Bapa-Ku kerjakan. Aku tidak melakukan apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku mengerjakan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Jadi ini itu konteksnya di sini ya. Coba kita lihat. Kami adalah satu. Kami di sini dalam teks ini menunjuk kepada Yesus dan Allah. Sama-sama sebagai orang pertama yang sedang bekerja dan terus-menerus mengerjakan satu pekerjaan. Jadi pekerjaannya sama, yang mengerjakan itu adalah Yesus dan Bapa. Artinya begini, apa yang dikerjakan oleh Yesus itu sendiri adalah pekerjaan Bapa. Karena Yesus tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa Bapa menyertai atau tanpa Bapa memerintahkan atau berotoritas di dalam pekerjaannya. Itu artinya di sini. Jadi satu di sini Yesus, aku dengan Allah itu artinya sama-sama memiliki sifat sederajat. Jadi Bapa dengan Yesus itu di dalam mengerjakan itu sederajat, setingkat, setaraf dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan dan terus menerus tersebut. Jadi di sini artinya begini, ketika Yesus mengerjakan keselamatan untuk manusia, maka itu pekerjaan Bapa. Itu bukan pekerjaan Yesus sendiri, tetapi Bapa bekerja di dalam Yesus, melalui Yesus untuk kepentingan manusia. Sejauh ini teman-teman mengerti nggak yang saya maksud? Pak. Nah, jadi memang kalau orang sudah memahami konsep Tritunggal dengan tepat, maka sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sangat mudah dipahami. Nah, jadi di sini kan karena kata satu di situ adalah adjektif, neuter, singular, nominatif, no degree. Kata sifat netral tunggal, subjek, sederajat, setingkat, dan setaraf. Jadi dari sini maka saya lihat oleh sebab itu maka arti kalimat kami adalah satu, Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama.
Maka Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Satu di situ bukan berarti bahwa secara fisik, tubuh, wujud bukan. Tetapi satu di sini adalah dalam mengerjakan satu pekerjaan atau semua pekerjaan. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat yang sederajat, setingkat, setara. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Ya, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan hal ini terlihat jelas di dalam ayat 25 di dalam Yohanes pasal 10 ini. Coba saya bacakan ya, 25. Dikatakan begini ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan ini bisa dikaitkan dengan ayat 32. Di ayat 32 dikatakan Yesus di sini, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Perhatikan di sini ya. Banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Artinya di sini, jadi kata satu di sini itu berbicara tentang karya. Artinya seluruh karya Yesus itu adalah karya Bapa. Kenapa? Karena Bapa bekerja melalui Yesus. Atau Bapa bekerja di dalam Yesus. Maka dikatakan kan Yesus diutus oleh Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, ini sudah pernah kita bahas ini tentang Yesus sebagai utusan ya. Jadi orang seberang itu hanya memahami Yesus utusan tok gitu. Tapi tidak memahami utusan yang bagaimana, utusan itu apa, dan siapa yang diutus. Makanya saya ulang-ulang menyampaikan ke kita bahwa yang diutus Allah adalah firman-Nya. Maka yang benar itu adalah firman Allah menjadi manusia. Jangan dipahami Allah sendiri jadi manusia. Repot kita. Nah, di situ ya. Oke. Dari penjelasan saya ini ada nggak yang kira-kira mau dipertajam, teman-teman? Ada mau dipertajam penjelasan ini? Atau ada yang mau bertanya dulu? Bagaimana kira-kira? Halo? Ya, udah sih Pak, kalau saya mau paham. Satu di sini ya. Jadi itu yang mau kita tegaskan di sini. Nanti bagaimana dengan murid-murid juga satu? Nanti akan saya jelaskan. Satu yang apa yang dimaksud di situ. Jadi di sini kalau kita melihat ya, jadi dapat diartikan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Bahkan pekerjaan Yesus itu seutuhnya adalah pekerjaan Bapa, karena Bapa yang menyerahkan, memberikan itu kepada Yesus. Maka ketika Yesus melayani pelayanan, saat dibaptis, apa yang dikatakan oleh Bapa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya seluruh perkenanan Allah untuk manusia sudah Bapa limpahkan kepada Yesus Sang Firman yang menjadi manusia itu. Maka seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Seluruh perbuatan Yesus adalah kehendak Bapa. Maka karena itu Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi bukan satu dalam wujud fisik, tubuh body. Bukan. Bukan berarti tubuh Yesus itulah tubuh Bapa, bukan. Karena konteks satu di dalam ayat ini bukan konteks satu secara fisik atau wujud, bukan. Itu yang harus ditegaskan. Supaya orang-orang polemikus mengerti apa yang kita bicarakan ini ya. Iya, Pak. Oke, kita coba lihat lagi berikutnya. Ini saya perlu tegaskan, sebenarnya materinya sedikit, tapi cukup sederhana. Oke, jadi aku dan Bapa adalah satu, artinya ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Yesus
adalah Bapa itu sendiri, atau Bapa Allah di surga itu adalah Yesus sendiri, bukan. Seringkali teman-teman oneness memahami aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesuslah Bapa itu sendiri. Bukan itu maksudnya di sini. Ya, kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka Bapa disalibkan, Bapa dipukul, Bapa dicambuk. Kan lucu. Gak ada ajaran Kristen. Nah, tetapi satu yang dipahami di sini adalah berbicara esensi karya Yesus. Sesungguhnya itu adalah karya Allah. Maka dari sini saya katakan siapa yang menolak Yesus, menolak Allah. Oke, jadi Yesus dan Bapa dalam konteks ini dinyatakan sebagai satu dalam karya, bukan satu dalam wujud tubuh, fisik atau body. Ya, itu yang harus dipahami. Itu berarti bahwa seluruh karya Yesus adalah karya Allah, atau seluruh karya Yesus berasal dari Allah, atau seluruh karya Yesus merupakan otoritas yang diberikan Allah kepadanya. Coba kita lihat Yohanes 5, ya. Saya coba bacakan. Teman-teman mungkin yang bisa dilihat di kitab masing-masing. Yohanes pasal 5 ayat 19. Apa yang dikatakan di sini, ya? Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, artinya Yesus, aku, kata Yesus, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jelas sekali kan? Jelas sekali di sini bahwa kesatuan yang dimaksud di sini bukan berbicara wujud secara tubuh atau wujud fisik, bukan. Karena jelas sekali di dalam Yohanes 5:19, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Kita lihat ayat 30 di dalam Yohanes 5, ayat 30 ya, kita baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kembali lagi, kehendak Yesus dengan kehendak Bapa satu. Kenapa? Karena Yesus tunduk, taat sepenuhnya kepada Bapa yang darinya Yesus berasal. Jadi makanya kalau orang Kristen mengatakan Bapa di surga jadi manusia, itu tidak ada ayat Alkitab. Yang betul adalah firman-Nya Bapa di surga hadir di dunia ini menjadi manusia. Kalau di konteks PL yang kita bahas itu kemarin itu kan teofani. Artinya firman itu hadir dalam rupa manusia, hadir, menampakkan diri. Tetapi di dalam konteks PB, firman bukan lagi menampakkan diri, tapi mengambil rupa manusia, tubuh manusia. Kita lihat coba Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 28 sampai 29. Yohanes 8 ayat 28-29 dikatakan begini. Saya bacakan. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi sebenarnya ayat-ayat ini menegaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu, tidak berbicara dan tidak tepat diartikan ini berbicara satu wujud fisik, satu tubuhnya. Jadi Yesus itulah Bapa. Yesus itulah Allah Sang Pencipta sendiri, bukan. Ya, itu yang harus dipahami. Jadi di sini kita melihat sifat Yesus dan sifat Allah dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan adalah sederajat, setingkat, dan setara. Itu berarti bahwa yang Yesus kerjakan itu adalah pekerjaan Allah. Atau pekerjaan Allah nyata dalam pekerjaan Yesus. Yesus tidak bekerja sendiri, tetapi Ia bekerja selalu bersama Allah. Atau Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui Yesus
sendiri. Mengerti enggak? Jelas enggak yang saya sampaikan ini kawan-kawan semua? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain Oke. jelas? Jelas, ya. Coba teman-teman mungkin gimana kira-kira? Oke ya, saya lanjut ya kalau gitu ya. Hmm. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Aku dan Bapa kami adalah satu. Ah, ini dia. Mari kita lihat apa lagi artinya. Mungkin kalimat ini saya ulang-ulang terus, tapi ini penting. Jadi karena pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Allah, maka orang yang menolak pekerjaan Yesus, itu berarti dia sedang menolak Allah. Maka saya katakan begini ya, orang yang menghina Yesus, orang yang merendahkan Yesus, orang yang melecehkan Yesus, sebenarnya mereka sedang menolak dan menghina Allah. Kenapa? Karena di dalam Yesuslah Allah sudah menyatakan pewahyuan dirinya, menyatakan rencananya, menyatakan kehendaknya. Bahkan melalui kehadiran Yesuslah kita mengenal betul siapa Allah itu. Karena Yesuslah pewahyuan diri Allah puncak dari semuanya. Dan itu ada di Ibrani pasal 1. Kalau dahulu Tuhan berbicara kepada kita melalui para malaikat, melalui para nabi, melalui suara, melalui cahaya. Tetapi pada zaman akhir ini, Ia sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang hadir dalam rupa manusia. Maka setelah Yesus, tidak ada lagi pewahyuan Allah. Kenapa? Karena Yesus puncaknya. Seluruh pewahyuan Allah berpusat kepada Yesus. Maka kalau ada ajaran manusia, ajaran nabi, atau ajaran Allah sekalipun, diklaim Allah sekalipun, tetapi tidak mencerminkan kebenaran di dalam Yesus, tidak sejalan, tidak inline dengan apa yang sudah dikerjakan Yesus, bagi Kristen itu Allah palsu, itu nabi palsu, itu guru palsu. Itu tegas. Karena Allah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, puncaknya ada pada Yesus. Maka seluruh karya Yesus itu sepenuhnya adalah itulah pewahyuan diri Allah, penyataan diri Allah kepada manusia. Jadi firman itu tidak lagi didikte, tidak lagi di dalam penglihatan, tapi firman itu sudah hadir dalam rupa manusia namanya Yesus. Dan Yesus ini sudah mengerjakan seluruh apa yang menjadi kehendak Bapa mengutus dia, tujuan Bapa mengutus dia, firman-Nya sendiri yang kekal itu menjadi manusia. Nah, itu yang harus dipahami ya. Oke, saya lanjut lagi. Oleh sebab itu, orang yang menghormati Allah harus menghormati Yesus. Orang yang menantikan Allah berkarya harus juga menerima Yesus. Sebab di dalam Yesuslah seluruh, ini saya ulang-ulang ya, pekerjaan yang dinyatakan dalam karya Yesus atau pekerjaan yang sedang dan terus dikerjakan Yesus bersama Allah adalah pemulihan, pembebasan, keselamatan bagi kita. Pemulihan hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama. Itu yang sedang dipulihkan Yesus. Dan pembebasan manusia dari perbudakan dosa, dari perhambaan dosa, bahkan dari maut, ya, dari cengkraman iblis. Itulah yang dikerjakan Yesus. Dan jadi gini ya, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Dan Allah menyatakan pengampunan itu melalui Yesus. Maka pekerjaan Yesus mengampuni dosa adalah penyataan pengampunan diberikan Allah. Yang bisa membebaskan manusia dari iblis hanya Allah. Dan Allah menyatakan itu melalui Yesus. Maka karena itu Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena seluruh penyataan Yesus ini, pekerjaan Yesus ini, pengajaran Yesus ini, sesungguhnya itulah kehendak Allah untuk kita. Oke. Jadi pekerjaan itu memulihkan, membebaskan, dan keselamatan terjadi oleh kasih yang sempurna dan ketaatan yang sempurna oleh Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Dan Yesus menantikan kasihnya itu berkuasa dalam hidup kita. Jadi ini yang mau saya tegaskan tentang aku dan Bapa, kami adalah satu. Ini tidak berbicara bahwa Yesus secara fisik, secara tubuh adalah Bapa itu sendiri, bukan. Tetapi Yesus hendak mengatakan bahwa seluruh karyanya, seluruh yang dilakukannya, itu wujud nyata kehadiran otoritas karya Allah bagi manusia, bagi dunia ini. Oke, sekarang
bagaimana dengan kaitan kata satu ini dengan Yohanes 17 ayat 11, 20 dan 21. Saya tidak menuliskan seluruhnya karena terlalu panjang. Tetapi ada beberapa kata yang diulang-ulang di dalam teks ini ya. Dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini perkataan ini. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di dalam ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Sama ya secara esensi kalimatnya. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini sama. Jadi 3 kali Yesus mengatakan bahwa kesatuan orang percaya harus seperti kesatuan Yesus dengan Bapa. Apakah yang dimaksud di sini satu fisik? Tidak. Tidak, karena Bapa dengan Yesus itu tidak berbicara satu fisik, satu body, satu tubuh. Tubuhnya Yesus itulah Bapa, bukan. Demikian juga dengan orang percaya di dalam ayat itu. Ini tidak berbicara bahwa semua orang percaya menjadi satu. Jadi satu di situ bukan begitu. Karena kata satu di sini adalah kata yang sama dengan di dalam Yohanes 10:30 itu. Sekarang garis besar Injil Yohanes 17 ayat 11 dan 23. Tapi akan kita bahas mulai dari ayat 1 sampai keseluruhan. Garis besarnya. Yang pertama adalah pasal ini merupakan doa syafaat Yesus. Yesus di sini memerankan dirinya sebagai imam besar. Hebatnya ya, kita orang Kristen ikut Yesus itu ya, dia yang berdoa untuk kita. Maka kita nggak pernah mendoakan Yesus. Ya Bapa di surga, ya Allah sang pencipta, berilah Yesus tempat yang utama di sisimu, nggak pernah. Tapi justru Yesus yang berdoa untuk kita. Ini berbicara tentang Yesus sebagai imam besar. Imam besar itu saya sudah pernah sampaikan. Imam besar itu artinya wakil manusia kepada Allah untuk kepentingan manusia. Nah, itu hebatnya ya. Jadi Yesus di sini doa syafaat Yesus ini, doa syafaat. Di sini kita melihat bahwa Yesus berdoa untuk yang pertama ayat 1 sampai 5 itu untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi Yesus berdoa untuk dirinya. Yang kemudian Yesus berdoa untuk para murid. Dan yang kemudian Yesus berdoa untuk seluruh gereja. Jadi ini pembagiannya, ya. Jadi ini dua di sini ada 3 bagian besar. Loh, pertanyaannya mengapa Yesus berdoa? Akan begitu lagi nanti orang bertanya. Kalau Yesus itu Allah, kepada siapa Yesus berdoa? Mereka lupa. Yesus itu bukan Allah Bapa yang menjadi manusia, tapi firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan, Yesus sepenuhnya taat, tunduk kepada Bapa. Bahkan Yesus satu-satunya yang sempurna mengerjakan kehendak Bapa. Jadi di sini mereka selalu orang-orang berpolemik. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Tuhan? Mereka lupa bahwa Tuhan itu artinya kepenguasaan. Nah, nanti bisa kita bahas itu kalau mau dibahas. Apa bedanya penggunaan kata Tuhan itu seperti apa. Dan itu sudah ulang-ulang sebenarnya saya bahas. Oke. Doa Yesus ini menunjukkan prioritas Yesus. Kalau kita membaca doa Yesus di dalam Yohanes 17 ini, yang pertama memuliakan Bapa. Yang kedua, bagaimana kesatuan jemaat itu. Kemudian bagaimana kekudusan jemaat itu terjadi. Baru doanya itu adalah memenangkan dunia yang terhilang. Ini ada 4 prioritas Yesus. Prioritasnya apa? Kemuliaan Bapa di surga. Yang kedua, bagaimana kesatuan jemaat atau kesatuan para murid. Kekudusan jemaat, bagaimana jemaat itu hidup kudus. Dan yang berikut adalah
bagaimana murid-murid Yesus itu memenangkan dunia yang terhilang. Ini dia yang kita lihat. Yang berikut kita lihat di sini, dua ini juga menyatakan karunia-karunia yang dia berikan kepada umatnya. Apa itu karunia? Bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal. Yesus memberikan firman yang membenarkan. Yesus memberikan kemuliaan. Jadi, apa yang dimaksud dengan kesatuan murid-murid? Di dalam doa tadi, kita lihat ya. Ini doanya. Mengapa Yesus? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Apa maknanya di dalam pernyataan Yesus ini? Mari kita melihat untuk lebih detail. Jadi kesatuan orang percaya harus seperti kesatuan Yesus dengan Bapa. Yang pertama saya katakan satu sifat. Dikatakan begini ya, di dalam ayat pasal 17 ayat 16, bukan milik dunia. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sama seperti aku bukan milik dunia, mereka pun bukan milik dunia. Jadi sifatnya satu, bahwa orang percaya tidak menjadi milik dunia dan Yesus bukan milik dunia. Baru yang berikut, hidup dalam kekudusan, hidup sebagai milik Bapa. Maka dikatakan ayat Yohanes 17 ayat 17-19, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Baru satu karya. Jadi kesatuan orang percaya harus seperti kesatuan Yesus dengan Bapa. Seperti itu yang mau dimaksud di sini. Satu sifat. Satu sifat di situ apa? Bahwa Yesus bukan milik dunia tapi miliknya Bapa. Demikian juga kita orang Kristen, orang percaya harus menjadi miliknya Tuhan, miliknya Allah kita, bukan milik dunia. Itu yang pertama. Baru Yesus hidup kudus, bahkan kekudusan yang sempurna. Dan Yesus menghendaki kita hidup kudus. Baru yang berikut, satu karya. Yesus utusan Allah untuk dunia diselamatkan. Demikian juga para murid diutus oleh Yesus untuk dunia diselamatkan. Ayat 18. Ya. Maka dikatakan ini ditegaskan Paulus dalam Roma 12 ayat 5. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Satu tubuh dalam Kristus. Satu tubuh dalam Kristus itu tidak berbicara fisik. Tetapi bagaimana Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita bersama-sama. Yang bahkan ditegaskan Paulus lagi di dalam 1 Korintus 12:27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yang berikut adalah satu tujuan. Tujuan Bapa mengutus Yesus adalah supaya dunia diselamatkan. Ya, itu tujuan Bapa mengutus Yesus. Jadi tujuan Yesus juga datang ke dunia adalah supaya dunia diselamatkan untuk kemuliaan Bapa. Demikian juga dengan gereja orang percaya. Tujuannya harus sama seperti tujuan Bapa, tujuannya harus sama seperti tujuan Yesus. Apa itu? Memenangkan dunia untuk kemuliaannya. Jadi kata supaya aku dan supaya mereka menjadi satu. Artinya di sini satu sifatnya bahwa gereja orang-orang percaya itu tidak menjadi milik dunia. Satu karyanya apa? Bahwa gereja Yesus diutus Allah, Allah mengutus firman menjadi manusia namanya Yesus Kristus, atau Yesus diutus Allah untuk dunia diselamatkan. Maka karya gereja pun haruslah seperti itu. Itu yang dimaksud di sini satu. Satu tujuan, satu karya, satu sifatnya. Jadi kalau gereja memiliki kesatuan seperti Yesus dan Bapa satu, maka dunia ini akan dimenangkan. Dunia ini akan dijangkau. Jadi artinya di sini bahwa kesatuan yang dinyatakan dikerjakan oleh Yesus dengan Bapa itu harus menjadi landasan kesatuan gereja Tuhan di masa kini. Itu yang dimaksud oleh Yesus, supaya mereka menjadi satu. Bukan berarti supaya mereka menjadi satu, gereja jadi satu. Bukan berbicara satu denominasi semuanya, bukan satu gedung semuanya, bukan satu merek gerejanya, bukan. Tetapi bagaimana sifat kita bahwa kita orang Kristen tidak milik dunia, tapi milik Allah. Bagaimana hidup kita hidup kudus.
Kudus dalam kebenaran firman Tuhan, seluruhnya. Baru bagaimana karya kita, bahwa kita diutus untuk memenangkan dunia bagi kemuliaan Allah, sama seperti Yesus diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia bagi kemuliaan Bapa. Ini yang mau dimaksud tentang kesatuan. Jadi kalau orang memahami satu di sini, satu dalam wujud fisik, itu tidak mungkin karena gereja Tuhan fisiknya banyak, miliaran. Denominasinya juga banyak. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kesatuan yang ditegaskan Yesus ini menjadi nilai hidup orang Kristen. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, ada yang ingin bertanya atau sharing atau menambahkan, silakan teman-teman. Ada yang mau ditanya? Jadi, Kak Stefanus, Misalnya, ada yang ingin bertanya? Saya mau tanya, Pak. Ya, Ya, silakan. oke, silakan. Tadi kan Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa dan Yesus adalah satu gitu ya, Pak. Bahwa kami Iya. adalah satu. Tadi seperti itu. Ini bisa diartikan seperti kayak saya punya atasan dan atasan saya mengatakan kamu harus mengerjakan ini yang harus kamu kerjakan. Berarti di situ bisa disebut dengan satu tim gitu nggak lah, Pak? Kalau di sini bukan lebih kepada satu tim, tetapi Yesus dan Bapa satu di sini artinya bahwa seluruh eksistensi karya Yesus adalah karya Bapa. Nah, itu intinya. Ya, berarti bukan seperti satu tim dalam pekerjaan ya, Pak ya? Beda, ya? Bukan berbicara kalau satu tim dalam pekerjaan kan. Kalau aku di sini gini ya. Jadi apa yang menjadi tujuan Bapa, itulah tujuan Yesus hadir. Apa yang dilakukan Yesus itu adalah tujuan Bapa, itu yang dimaksud. Jadi bukan satu dalam wujud fisiknya ya. Tapi kalau memang kita mau gambarkan seperti tadi bisa, bahwa ibu dengan atasannya satu apa? Satu visi. Jadi artinya di sini satu itu tidak selalu berbicara satu wujud, satu tubuh, satu secara fisik, bukan. Ya, maksudnya untuk mengerjakan satu pekerjaan gitu loh, Pak. Iya. Di sini yang satu dimaksud itu kan satu karya, satu pekerjaan. Asisten gitu ya, Pak ya. Kalau di kantor bilangnya asisten gitu ya, Pak ya. Dalam satu konteks kan Yesus kan hamba kepada Allah. Makanya dikatakan kan Yesus itu firman hadir dalam rupa manusia. Dalam kemanusiaan dia taat sempurna menjadi hamba kepada Bapa. Iya, makanya Yesus bahkan dikatakan kan kenosis, mengosongkan, menanggalkan segala atribut keilahian demi ketaatannya kepada Bapa menjadi sama dengan manusia. Oh iya ya, Pak. Betul. Nah, jadi memang kalau orang sudah memahami bahwa Yesus Allah Bapa itu sendiri, susah memahami ini. Iya, betul. Atau karena Yesus saja berdoa ya, Pak ya, waktu di Taman Getsemani bilang kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Iya. Atau Pak sama juga seperti ini ya Pak pengertiannya. Melalui diri Yesus lah Allah Bapa itu melakukan pekerjaannya gitu ya Pak. Bisa juga seperti itu kan pengertiannya. Iya. Bisa. Jadi Yesus itu sebagai perantara gitu, maksudnya pekerjaan yang Bapa lakukan ya kepada manusia itu Yesus itu sebagai pelaksananya gitu, seperti itulah ya Pak pengertiannya ya. Benar nggak Pak? Ya. Jadi Yesus itu sebagai pelaksana gitu, pelaksana dari pekerjaan Bapa gitu. Sama seperti itu nggak Pak pengertiannya? Kalau berdasarkan ayat Alkitab kan Yesus tadi yang saya baca di Yohanes itu ya, Yohanes 5, makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanya di sini memang di dalam Alkitab itu ya, keilahian
dengan kemanusiaan Yesus itu benar-benar dibedakan, tapi tidak dipisahkan. Ini kata kunci loh yang harus kalau mau mengenal Yesus ini, kata kuncinya di situ. Bahwa keilahian dan kemanusiaan itu benar-benar dibedakan, tetapi tidak dipisahkan. Apalagi seperti orang seberang dibenturkan. Jadi gini, ketika Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, itu benar-benar dia menyatakan dirinya sebagai manusia yang sempurna. Iya, betul Pak. Tetapi di sisi lain Yesus mengatakan, Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Iya. Jadi keilahian Yesus tidak lepas dari kemanusiaan Yesus. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Ini kata kuncinya. Memang kalau orang nggak suka berpikir, nggak bisa memahami ini. Karena dari kejadian itu ya Pak, udah jelas ya Bapa, gitu Allah, terus Firman dan Roh gitu ya Pak ya. Iya. Itu nggak bisa dipisahkan. Iya betul. Jadi memang ajaran Tritunggal itu ajaran yang sangat mendasar loh. Kalau orang nggak memahami apa kebagaimanaan Tritunggal itu, akan repot memahami Alkitab. Iya betul Pak. Cobalah contoh. Kalau orang mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara baratnya bahwa Yesus itulah Allah Sang Pencipta Bapa itu. Allah Sang Pencipta maksudnya Bapa itu sendiri. Oh. Udah repot kita. Iya, betul. Repot memahami Alkitab. Betul. Jadi kesatuan yang dimaksud di situ tadi bukan kesatuan dalam wujud. Iya. Mengerti ya? Iya, betul. Itu. Seperti gini ya Pak, seperti Bapak sama anak gitu ya Pak ya. Jadi Bapak mengutus anaknya gitu kan. Aku dan Bapak adalah satu. Seperti orang tua sama anak kan begitu juga Pak. Iya, Pak? Jadi gini, kesatuan Yesus dengan Bapa itu bukan berbicara dalam fisik bentuk tubuhnya Yesus, bukan. Tapi dalam bukan berarti kita mengesampingkan bahwa Yesus dengan Bapa itu satu dalam pengertian bahwa Yesus tidak kita sampingkan keilahiannya, tidak. Iya. Makanya saya bilang ketika Yesus menegaskan perbedaan keilahian dan kemanusiaannya, bukan berarti itu dipertentangkan, tidak. Itu menunjukkan eksistensi Yesus itu bahwa dia adalah ilahi dan insani. Iya. Itu. Satunya ini kan bisa juga diartikan sederajat gitu ya Pak. Maksudnya ya kan. Kalau baca Alkitab pasti paham lah ya Pak ya. Tapi kalau nggak baca ya susah. Ya itu makanya saya bilang kalau orang salah memahami yang namanya bagaimana makna Tritunggal itu, repot memahami Alkitab. Iya, betul. Iya, betul Pak. Repot. Dia nggak paham tentang Allah Tritunggal. Ada dapatnya. Padahal sudah jelas dari Kejadian 1 ya Pak ya. Seperti tadi malam kan si Ruslan kan bertanya sama saya. Terus ketika Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berapa Allahmu katanya? Ya kan lucu. Iya. Itu yang saya jelaskan itu. Iya. Ketika saya bilang, ketika Firman mengambil rupa manusia, ketika manusia Yesus yang mulia naik ke surga, maka kemuliaan dari Sang Firman yang menjadi manusia itu tetap. Iya, betul. Maka karena masih datang lagi nanti kan Yesus dari zaman itu udah kujelaskan di video tadi malam itu. Iya. Atau tadi malam atau kemarin malam? Saya belum dengar itu Pak. Sudah saya potong tadi, saya upload ulang. Oh. Itu sih, jadi memang ya itu aku kadang kalau orang nggak mau dijelaskan nggak mau ngerti ya Pak. Jadi maunya pengertian dia gitu kan. Iya betul. Mungkin ada mau menambahkan teman-teman atau ingin bertanya. Ini ada Pak Rema. Pak Rema, ada mau ditambahkan Pak Rema? Salam Bro Erben. Oh ya, salam Pak. Ya asik tadi saya lihat PA-nya Pak Erben ini mantap sekali itu. Bagaimana tanggapan Bapak penjelasan tadi? Wah, udah mantap itu Pak. Udah kalau nggak nyambung lagi sama para tetangga kita ini memang sudah membutuhkan. Iya. Jabarannya karena jelas.
dalam beberapa hari ini kan hal itu seringkali ditanyakan sama orang Muslim. Yesus dan Bapa adalah satu, murid-muridnya juga satu. Maknanya apa di situ? Kemarin Ibu Sophie udah jelaskan sebenarnya. Jadi makna dan konteks itu harus dipahami. Iya. Sama seperti tadi, kata satu itu berbeda loh. Ada ketika heis, eis dengan n. Itu satu. Tapi satu Iya. itu bentuk penekanan n. Satu dalam bentuk kata ganti. Satu dalam bentuk kata sifat. Kalau di Indonesia juga bisa. Satu itu ya saya satu. Iya. Tapi kalau dikatakan satu bangsa, bukan satu itu. Iya, betul Pak. Nah, itu dia. Ah, Contohnya simpel aja sebenarnya, kita satu bangsa gitu. iya ya. Yang bikin, menurut saya sih yang bikin ribet bukan penjelasan Pak Erben, tapi pemahaman teman-teman seiman Iya. ini yang sering menjadi mengaburkan tentang Alkitab itu sendiri, itu yang paling ribet meluruskannya. Betul itu. Kalau menurut Kadang-kadang saya sih, ya kadang-kadang kita mau jelasin ke orang yang seberang itu Pak, Iya. apa namanya, sulit untuk dimengerti tentang. Perhitungan. Soalnya ada yang mengatakan kan Yesus itu Bapa sendiri. Kan ada yang seperti itu, hamba-hamba Tuhan ada yang bicara seperti itu. Jadi kenapa kok Tuhan itu kok disalib, baru dia yang mengatakan Bapak kenapa kau tinggalkan aku, yang seperti itu, Eloi Eloi Sabatani, itu kan yang Yesus katakan dia masih mengadu kepada Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia berseru? Nah, itu yang bikin ini kan. Kalau saya Pak kadang-kadang menjelasin itu bagi mereka itu kayak seolah-olah kita punya tubuh, jiwa, dan roh. Manusia itu ada terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Kalau rohnya tidak ada, dia mati. Jadi ketiganya itu kalau nggak ada jiwanya, dia gila. Iya, itu Terus, jadi gini, apa yang Ibu sampaikan itu bisa menjadi perbandingan yang relevan tentang pra-inkarnasi ya. Jadi sebelum inkarnasi kan Bapa, Firman, dan Roh. Seperti manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Itu bisa diparalelkan. Cuman harus diingat perbedaannya, Bapa, Firman, dan Roh Maha Kuasa. Tubuh, jiwa, dan roh kita fana. Itu aja bedanya. Betul. Nah, itu. kadang-kadang saya Pak seperti ini menjelasin ke mereka. Kadang-kadang mereka sulit juga ya menerima, masih banyak pertanyaan. Saya bilang, saya contohkan ya. Kamu ini membuat satu kopi itu, satu gelas itu, di dalam kopi itu ada apa saja? Ada kopi, ada gula, ada air. Tapi kenapa kok disebut kopi gitu? Nah, itu saya kadang-kadang sampai perumpamaan saya ke orang itu seperti itu, Pak. Memang perumpamaan itu bisa sebagai alat bantu hanya untuk berpikir. Iya. Untuk mempertimbangkan. Tetapi fungsinya itu. Iya. Tapi bukan fungsinya, Bu. Fungsinya Karena, Bapak itu sebagai apa gitu, Pak? Bukan. Bapak itu. Kalau kita nanti masuk ke situ, itu nanti kita bisa lari ke pemahaman yang dinyatakan gereja tidak tepat. Contoh, di Perjanjian Lama dia sebagai Bapa, di Perjanjian Baru dia sebagai anak, di Perjanjian setelah Pentakosta gereja sekarang dia sebagai Roh Kudus. Oh, ini salah. Iya. Iya. Nah, itu salah. Nanti bisa lari ke situ. Itu dinyatakan salah. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama ya tetap juga Bapa, Firman, dan Roh. Iya. Cuma di Perjanjian Baru Bapa, Firman, dan Roh, firmannya inkarnasi. Iya, Yesus. Inkarnasi sudah firman itu. Iya. Kalau di PL itu firman itu teofani. Iya. Memra Elohim itu hadir mengambil rupa, gambar apa? Mengambil wujud, tapi bukan manusia ya, Pak, bukan manusia. Belum jadi manusia tapi mengambil rupa, teofani. Iya. Di situ. Jadi sebenarnya setelah aku pelajari ya Tritunggal ini sebenarnya sangat tepat untuk menjelaskan siapa Bapak itu. Kenapa? Karena ajaran Tritunggal ini dibangun atas dasar
Allah menyatakan dirinya. Tapi sebelum itu ya, ada pertanyaan dari saudara dia ini di Dikia. Apakah dalam keilahiannya Tuhan Yesus tidak lagi tunduk kepada Bapa? Dalam keilahian Yesus kan sehakikat, setara dengan Bapa. Makanya keilahian Yesus kan sebagai firman. Maka dikatakan itu di dalam Kolose ya, bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu saling mendiami. Perikoresis. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu kekal. Tidak terpisahkan itu. Dan Yesus di dalam keilahiannya, ya tetap dia dengan Bapa itu saling mendiami. Makanya dikatakan kan ketika Allah menurunkan, Bapa itu menurunkan firman jadi manusia, firmannya Bapa itu tidak kurang, tidak hilang. Karena Bapa itu maha kuasa, firmannya maha kuasa. Betul. Seperti itu Bro D. Bisa di ini kan Kak? Iya Pak, ngerti Pak. Oke. Jadi itu yang mungkin perlu kita tegaskan ini. Ini keledai liar siapa ini? Keledai liar. Halo Apa? Bro. Malam. Oh iya ini. Kayak Supatiki ya? Enggak, aku keledai liar. Suaramu kayak Supatiki kuliah. Iya. Kayak Didik ya Pak. Iya, ada mau disampaikan Bro? Enggak, cuma dengar-dengar aja. Oh. Cuman baru-baru ini aku dapat ayat gitu yang Ayat apa ini Bos? yang baru istilahnya, baru belajar saya juga di dalam terjemahan ini kadang-kadang juga kurang tepat dia. Misalnya menghilang kata jamaknya itu dalam mengasih tahu keilahan Tuhan itu kan. Jadi kadang-kadang kalau Oneness ini melihat kayak ginian, dia anggap itu udah cuman ya itu tertulis kayak gitu, nggak ada itu ditulis jamak kan, dia bilangnya kayak gitu langsung kan. Karena dia nggak tahu. Bahkan kadang-kadang bahasa Inggrisnya juga salah gitu lah. Bahasa Inggrisnya salah, nggak terjemah. Bahasa Indonesia juga salah, nggak keluar gitu. Mungkin susah mengasih taunya itu kan, membuat kalimatnya. Jadi dipermudah aja dibilang. Oke. Mau lihat beberapa contoh yang saya dapat? Coba. Coba Amsal 33. Amsal 33. Coba ya. Memang dalam terjemahan ini memang LAI kan sudah mengakui bahwa terjemahan mereka bukanlah sempurna. Tetapi itu sudah sangat membantu kita. Amsal 30. Amsal berapa, Bro? 33. 30 ayat 3 maksudnya? Iya. Nah, di sini kan, lihat ini. Yang ku kenal Maha Kudus. Ini kan nggak jelas ini, apa ini jamak apa enggak. Kalau kamu lihat di tema apa namanya Yunani itu kelihatan gitu langsung di situ. Septuaginta. Iya, kelihatan di situ langsung jamaknya. Di sini nggak kelihatan. Iya. Contoh ya, kalau di Ibrani Elohim gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kan jadi Allah. Iya, hilang kan jamaknya. Iya. Padahal Elohim di teks aslinya kan udah pasti jamak gitu. Iya. Bentuk jamak. Tapi kalau di Allah, apalagi kalau masuk nanti kita ke seberang, nama katanya kan. Aduh. Nah, yang bahayanya di situ lah. Iya, betul. Beberapa orang belajar autodidak, gitu. Dia bilang, udah nggak percaya lagi aku gereja, banyak politiknya segala macam. Nah, kalau tanpa dia mengerti rupanya ada kayak gini-ginian, bisa bingung dia kan. Ya itu aja dari saya. Oke. Memang dalam hal ini saya jujur ya, kalau ada ibaratnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang unik dari orang dan saya lihat teksnya kurang pas gitu ya, sukar dipahami, saya coba untuk belajar sesuai dengan kemampuan saya kayak bahasa Yunaninya kalau untuk konteks PB.
Atau saya baca berbagai literatur sebagai pertimbangan. Sebenarnya kalau dikembalikan ke teks aslinya, dapat kok. Cuma kan LI kan menerjemahkan Alkitab ini kan ibaratnya fasilitas untuk menerjemahkan zaman sekarang dengan zaman dahulu ya beda. Sekarang kan literaturnya udah lengkap banget. Kalau dulu kan tidak seperti sekarang ya wajar. Tapi apa yang sudah dilakukan LI kita harus syukuri. Karena apa yang sudah dilakukan itu sudah sangat luar biasa. Kita nggak bisa lakukan itu. Ada satu lagi, Lai, mau lihat yang Coba biasanya apa? agak nggak jelas juga. Di Yesaya 5:4-5. Yesaya. Shalom Pak Erben. Shalom. Iya, shalom. Yesaya 45 ya. 5:4-5. Yesaya Yesaya 54. Apa di sini? Nah, coba lihat ini kata suamimu. Ah, Ini kan mengasih tahu cuma tunggal kan? iya. Nah, itu aslinya jamak ini. Sebenarnya dua ini suami-suamimu, tapi tertulis kayak gini. Dan di bahasa, kalau dilihat bahasa Inggrisnya itu cuma tunggal juga, salah juga. Padahal suamimu di sini kan menunjuk kepada dia itu kan. Allah maksudnya itu. Iya, dan dia ini harusnya Iya. jamak juga. Iya. Kalau ditulis dia ini kan kayak tunggal ini. Iya. Nah, jadi kacau lagi kan. Tapi ini mungkin apa? Di satu sisi bisa keterbatasan literatur kalimat apa kata Indonesianya bisa. Iya, bisa di situ. Bisa. Atau bisa juga keterbatasan para penerjemah. Makanya kan selalu dikatakan ketika kita belajar Alkitab, kalau memang kita punya kemampuan untuk berbahasa asli ya enggak masalah. Tapi jangan jemaat awam diajak. Kalian gali bahasa awam ya stres. Itulah tugas pendeta. Pendeta lah yang harus mengajarkan ini melalui mimbar. Makanya pendeta itu jangan hanya khotbah berkat. Ya harus diimbangi antara dogmatika, berkat. Jangan berkat mulu. Setiap ibadah berkat, setiap ibadah berkat. Nah, pengajaran harus seimbang lah. Jadi bukan berarti juga semua. Nanti kalau bicara doktrin juga setiap minggu kan jemaat itu bisa puyeng juga. Nah, tapi bagaimana dogma atau doktrin gereja itu diimplementasikan dengan begitu rupa. Ini para pendeta-pendeta di akhir zaman ini harus belajar banyak. Kalau nggak mau belajar ya repot. Jemaat jadi bodoh. Nanti jemaat kalau udah belajar sendiri, nanti kalau udah jemaat belajar sendiri di rumah, belajar dari YouTube, siap-siaplah. Pendeta yang nggak mengajar dari itu kerja nanti, baru lah. iya, nanti kami gembalakan secara online nanti jemaatnya para pendeta itu. Yang repotnya nanti perpuluhannya nggak ke gerejamu lagi nanti. Karena para YouTuber ini sudah dikasih juga nomor rekeningnya, mah. Repot nanti kalian. Makanya ya belajar, diimbangi lah, diimbangi. Enggak melulu juga sih setiap khotbah minggu doktrin. Emang kok nanti jemaatnya itu pusing. Emang kita mau jadi sekolah teologi ya kan gitu. Diimbangi. Bikin porsi seimbang lah. Coba. Pak Erben, saya Iya, mau iya. itu saya tadi baca yang barusan itu kan sebab yang menjadi suamimu. Nah, itu kan adalah dia. Itu jadi saya jadi ingat ya udah lama lah ya. Itu RT 6 bilangnya katanya Tuhan suka sesama jenis. Mereka nggak ngerti arti mempelai atau gimana ya Pak mereka tuh. Itu sebenarnya udah pernah kita bahas sih ya. Iya. Nah, jadi di dalam Alkitab itu kan gambaran relasi kedekatan antara umat pilihan Allah dengan Allah itu digambarkan dalam beberapa tingkatan saya katakan. Contoh, antara Tuhan dengan hamba. Iya, betul. Nah, artinya Tuhan dengan hamba itu kan, ya hamba itu dibutuhkan ketaatan. Tuhan itu memberi perintah. Baru digambarkan juga antara sahabat. Sahabat itu kan saling memberi, saling menerima. Memang kita dengan Allah kita kan kayak sahabat. Betul Pak. Makanya kita cerita, kita bisa curhat. Kenapa? Karena di sahabat kita. Tetapi juga gambaran
seperti ayah dan anak. Iya. Makanya kita panggil bahwa Allah itu sebagai Bapa. Betul. Bapa dengan anak itu kan kadang merengek-rengek anaknya kan, Iya, tapi iya. bapaknya bisa juga marah. Ya itu Betul. gambaran hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Iya. Dengan Allah kita, Sang Pencipta kita. Tetapi hubungan yang paling intim dari semuanya adalah gambaran hubungan suami dan istri. Iya. Mempelai ya Pak, mempelai. Contoh ini saya kasih tahu ini, mungkin kalau yang sudah berkeluarga punya anak remaja, kalau suami istri mandi bersama kan tidak ada malu kan? Iya, betul, Iya. Pak. Coba Iya, mandi bersama dengan anaknya. Iya. Laki-laki dengan laki-laki aja udah risih. Kalau udah Iya. dewasa, betul nggak? Betul. Betul. Nah, ini contoh. Jadi hubungan yang paling intim itu suami dan istri. Dan juga jangan lupa bahwa istri itu berasal dari suaminya. Iya. Karena Hawa berasal dari Adam. Iya. Jadi ketika digambarkan hubungan Allah dengan umat pilihannya seperti suami dan istri, itu menegaskan bahwa umatnya itu berasal miliknya dari dirinya. Iya. Sama seperti Hawa berasal dari tulangnya si Adam. Itu dekatnya. Makanya ketika kita memanggil Allah itu sebagai Bapa, itu menunjukkan bahwa dia adalah sumber. Dia asal usul. Karena semua manusia di dunia ini sumbernya dari laki-laki. Betul nggak? Betul, Pak. Semua manusia di dunia sumbernya laki-laki. Kenapa? Karena Hawa berasal dari laki-laki. Iya. Betul, Pak. Makanya gambaran itulah yang dipakai. Makanya disebut Allah itu seperti suami dan istri. Tapi jangan juga dipahami bahwa nanti dipelintir seperti perkataan si Luga Iya. Tambunan. Oh nanti di surga itu yang ada adalah pesta kawin, mempelai katanya. Penjelasannya harus utuh. Apa maknanya mempelai? Iya, betul. Bukan berarti pesta di sana nanti ada dansa-dansa, bukan. Mempelai itu berbicara tentang kesatuan. Iya. Betul, Waduh, Pak. makanya kadang aku kemarin ketika aku nonton itu betul secara garis besarnya, tapi secara detailnya itu yang disampaikan kawan kita itu ya. Penjabarannya ya Pak salah ya Pak ya. Menurut teman-teman kalau ku jelaskan bahwa kenapa disebut hubungan kita dengan Allah itu seperti mempelai, seperti suami dan istri, jelas nggak kira-kira? Bisa dipahami nggak? Jelas Pak. Kalau menurut saya sih maksudnya Secara mempelai itu fisiknya seperti ya Pak, mempelainya maksudnya itu gini loh Pak. maksudnya. Iya. Enggak, Iya. maksudnya gini loh, kita terbuka gitu ya. Jadi enggak ada yang ditutupi gitu loh. Kalau menurut saya sih seperti itu Pak. Karena yang mempelai itu. Jadi kita enggak ada Iya, yang jadi ditutupin. bukan Gitu. pengertian secara fisiknya. Kalau itu, sama mempelai. temen kan pasti ada yang ditutupin gitu. Tapi kalau seperti suami istri kan enggak ada yang ditutupi. Kalau menurut saya sih seperti itu ya Pak. Jadi jujur gitu. Iya. Hubungan yang paling dekat itulah yang Iya. digambarkan. Jadi bukan berarti jadi suami istri nanti kita jadi peluk-pelukan dengan Allah kayak gimana. Bukan itu artinya. Betul, Bukan betul Pak. esensinya Gambaran bukan seperti kedekatan itu yang ya. paling intim, paling erat Iya. itu maksudnya. Nah, Tidak ada lagi yang lebih erat lagi dari hubungan suami istri. Dan Iya. juga lembaga pertama di dunia dibentuk adalah suami dan istri, Adam dan Hawa. Nah, Iya. itulah. Iya Pak. Nah, di situ. Kedekatannya itu ya maksudnya Pak ya. Itu Seperti- maksudnya itu kedekatan. Iya, kedekatannya Hubungan itu keintiman, seperti keeratannya. intimannya, Ah, itu. seperti pasangan suami istri ya Pak, seperti itu. Bukan Jadi diartikan kalau secara ada nanti gereja lahirianya tertentu, gitu. kalau Iya. ada gereja tertentu punya nyanyian, Yesus engkau mempelaiku, jangan dipikir itu pesta kayak gimana gitu. Itu bahasa dalam itu. Diartikannya itu lahiriah Iya. Pak, maksudnya kalau mereka kan sebenarnya kan bukan seperti itu. Iya betul. Di dalam betul. hubungannya ya Pak ya, hubungannya itu Iya, betul, dalam betul. hubungannya bukan dalam lahirianya, dalam fisiknya ya. Kalau mereka menganggapnya kan secara lahirianya Pak gitu. Oh suami istri itu ya kayak lahiriah suami istri itu gimana gitu. Iya. Ya. Tuh. Oke, mungkin apa ini? Kalau ada kawan-kawan di YouTube, silakan naik, boleh diskusi, nggak apa-apa. Siapa lagi yang mau tanya? Ya, silakan Sis. Masih ada mungkin yang mau Ganjar, didiskusikan? Ada yang mau
ditanyakan Ibu Tiur, Mak. Jadi memang ya jangan lagi kita meragukan akan kebenaran, keselamatan yang sudah Allah jamin pasti melalui Kristus firman-Nya itu. Itu kebenaran yang sangat tinggi. Nah, ini Pak John Timothy. Selamat malam Pak John. Selamat malam, Bro. Ada diikuti Bapak tadi ada mau disampaikan Pak? Atau mempertajam argumen yang sudah kita bangun? Sementara belum dulu, baru nyimak nih, baru gabung nih Pak Irfan. Oh, oke. Teman-teman yang ada di room bagaimana? Ada mau menyampaikan sesuatu atau mungkin berkaitan dengan topik kita? Kalau saya sudah jelas, Pak. Karena kita Sudah kan paham baca arti Alkitab satu-satunya ya, ya. gitu. Jadi kita mengerti dan paham gitu. Jadi memang ya kita di dalam belajar ini banyak kan topiknya tentang kristologi ya. Iya, betul. Karena Pak. memang itu tantangan kita juga di dunia luar sana, banyak orang salah memahami. Iya, betul, Malah Pak. yang repotnya itu semakin kita jelaskan semakin mereka bingung. Tapi Yang nggak apa-apa. Pak, bener ya, Pak? Iya. Kenapa ya, Autodidak Pak? itu Pak, yang serang, Iya. yang sendiri-sendiri karena mereka nggak ngerti itu belakang-belakangnya itu kan. Kalau dia baca sekilas gitu aja ya kayak tadi lah kan, ya yang ayat-ayat tadi itu kalau dibaca sekilas gitu aja ya dia nangkapnya cuma satu aja memang. Tapi rupanya nggak kayak gitu kan. Iya, betul. Dibacanya ya dari Mereka tuh suka satu. gitu loh kalau ada yang baca-baca gitu terus langsung aja premis gitu. Iya. Karena pengertian Jadi dia secara ini ya. Secara apa sepanjang lagi dia? siang ini tadi aku sama WFM bahas tentang kapan jin bersahadat. Aduh. Begitu udah belajar ya. Apa jawabannya? Itu. Ya kapan nih? Nggak bisa dijawab. Itu ya yang menjawab itu sekelas dokter loh. Pusing dia. Aduh, tapi deh. Ya ini tadi ada bikin catatannya tentang ini dia tadi siang hasil dari pertanyaan singkat. Ini dia. Lucu. Jadi malaikat itu suruhan Tuhan hanya sebagai kurir. Untuk tugas, salah satu tugas malaikat itu mencabut nyawa. Jadi kalau di kita kan manusia mati kan bukan karena dicabut nyawanya oleh malaikat, bukan. Iya. Tapi manusia mati karena itu sudah konsekuensi logis dari hukum. Upah dosa adalah maut itu kan. Iya. Nah, jadi sudah hukum itu upah dosa adalah maut. Nah, baru menjaga neraka dan surga katanya tugas malaikat. Iya, ya kan benar Pak. Ada pencabut nyawa, ada yang jaga neraka, jaga surga. Aduh. Baru mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya. Pertanyaannya, malaikat ini gimana cara catatnya? Pakai buku apa nggak ngerti kita, ya udah urusan Itu mereka kan lah. Pak, itu kan pertanyaannya Baru katanya. yang ini lagi ya perlu direnungkan ini. Menanyai mayat di kuburan, emang mayat bisa jawab? Iya, mayat itu ditanyain. Baru malaikat memberi rezeki, bukan Allah. Nah iya, ditanyain itu Pak, nabinya siapa? Oh, itu nanti ditanya, siapa nabimu? Gitu. Udah nggak usah didalami. Baru dikatakan jin itu ada 2. Dan ini diciptakan sebelum dunia diciptakan. Waduh. Nah, baru diciptakan dari api atau apa itu. Berarti kalau jin ini diciptakan dari api, berarti ciptaan pertama api dulu dong. Iya, betul. Ya dari mana apinya kalau gitu kan? Ya kan repot kita kan. Nah, baru ada jin baik dan jin jahat. Jadi jin jahat ini berasal dari jin yang baik katanya. Aneh, aneh. Menjadi jin jahat karena memilih untuk jahat. Iya, jadi jin itu ada free will. Oke lah, masih bisa dipahami. Terus saya kayaknya dengar sepintas itu Pak bilang pertumbuhannya jin itu lebih cepat ya. Oh iya, 9 kali lebih cepat dari manusia. Iya, tadi saya sempat nonton sih. Dapat angka itu dari mana dia? Ya nggak tahu lah bro. Cek di kalkulator. Klik aja di Google, ada kok di Google. Jin bertelur muncul banyak kayaknya itu. Tadi siang ini dibahas. Makanya ya kalau jin lebih itu cepat. baru setan.
Setan itu artinya nafsu jelek yang ada di dalam diri manusia. Jadi nafsu jelek manusia. Dan tadi ini mirip dengan ajaran apa? Aliran Bahai. Apa itu Pak? Bahai. Aliran Bahai. Ya, satu aliran yang lain itu. Mirip. Oh. Nah, jadi setan itu bukan ciptaan atau dan bukan makhluk katanya, tapi naluri jahat manusia setan. Oh, berarti kalau pembunuh itu berarti setan dong ya? Tapi yang lucunya tadi, ya yang lucunya, yang menjadi pertanyaan tadi dikatakan nanti katanya apa itu planet-planet bintang-bintang itu di langit itu diciptakan untuk melempar setan. Nah, jadi kalau setan itu adalah naluri jahat yang ada dalam diri manusia, bagaimana mungkin naluri sifat manusia atau sifat jahat itu bisa dilempari, kan lucu. Dongeng. Itu itu tadi pertanyaan. Itu pertanyaan tadi dia nggak ada wujud ya Pak, gimana dilempar? Bagaimana sifat yang ada dalam diri manusia dilempari? Bahkan tadi ada satu catatan yang di-share sama dia lagi mengatakan gini ya. Bahkan bintang-bintang yang jatuh itu katanya karena ada setan yang dilempar itu. Ada datanya tadi itu. Ini kan dibilang setan itu kan adalah naluri. Berarti nggak boleh ada permintaan dong kalau baru kalau iblis itu katanya ini makhluk yang bos besar. Jadi bos besar dari jin. Oh, setan ada bosnya ya Pak ya? Ya, bosnya. Agak mirip juga sih Lucifer bosnya gitu ya. Manusia, dan ini tugasnya ini untuk mempengaruhi manusia untuk berbuat jelek. Jadi memang ya ini tadi siang ya. Berarti iblis sama setan beda ya Pak ya? Iya, menurut mereka ya itu. Kalau di kita kan iblis, setan, jin sama aja. Itu oknum yang sama, gerombolan yang sama. Hanya sebutan yang berbeda. Contoh, kalau iblis itu kan dia bolos, penentang, itu lebih menunjuk kepada sifatnya. Iya, betul. Setan itu Satan, pemberontak. Itu. Kalau kayak jin ini, udahlah itu. Itu dia. Jadi, aduh. Kalau jin ciptaan iblis sih. Aduh, bacanya aja bikin ngakak ya Pak. Ya itu dia, makanya ya kita, kalau kita belajar ya anggap aja itu sebuah selingan. Iklan ya Pak. Iya, iklan kehidupan. Biar nggak dilempar bintang Pak. Itu yang menjelaskan itu sekelas dokter loh. Wah, aduh. Dapat dari mana itu ya? Dia share linknya ketika aku baca. Justru si link yang Bapak share ini menegaskan apa yang kami tanya. Bahwa yang kami tanya itu betul. Langsung keluar dia. Aduh, dokter itu. Mengerikan. Berarti pemahaman ajarannya itu ini ya Pak ya, enggak ya, itulah itu. Oleh logika itu gimana, aneh gitu ya kayaknya ya. Mereka bilang itu logika. Tapi ya logika gimana kita terimanya kalau ganjil gitu, ganjil gitu. Kalau Yesus jadi Yesus jadi manusia itu, maksudnya Tuhan jadi manusia itu enggak logika. Nah, kalau kayak yang jin sama iblis itu setan sama iblis beda itu logika kata mereka. Kan lucu. Batu pun bisa lari, itu logika itu. Ada. Iya, atau yang kayak tadi aja kan yang dibilang setan itu dilempar ke bintang-bintang. Padahal dibilang setan itu kan ada naluri manusia yang jahat. Berarti kan bukan berupa wujud kan itu. Gimana dilemparnya? Roh, setan itu kan roh. Tapi mereka kan nggak tahu. Iya. Itu kan kebanyakan nonton sinetron Pak, ya maklumin aja. Mereka kan banyak nonton sinetron. Iya. Kadang gregetan tau Pak kalau saya dengar Bapak lagi debat sama mereka tuh, muter-muter mereka tuh. Iya, memang artinya gini, mereka tidak bisa bertanya dan tidak mau dituntun. Bertanya aja nggak bisa, apalagi kalau ditanya. Iya. Kayak ditanyain muridnya Isa siapa aja nggak ada yang jawab Pak. Jawabnya Yesus. Yesus, murid Yesus, ya. Isa sama Yesus kan beda. Iya, ditanya kemarin di mana 12 murid Hawariun, katakan murid-murid Isa itu. Nggak bisa dijelaskan loh.
Jadi apa yang disempurnakan? Ya udah bikin aja itu kitab baru, agama baru yang tak ada hubungan dengan Kristen, itu aja. Iya, betul. Aku setuju itu. Keturunannya istrinya Abraham yang ketiga. Iya. Aduh. Kasihan. Oke. Masih ada kawan-kawan? Begitu. Enggak ada, Pak. Enggak tahu yang lain, Pak. Mungkin masih ada. Yang lain ada yang mau nambahin atau mau bertanya silahkan. Oke, ada mau menambahkan? Kalau enggak kita tutuplah belajar kita. Yang penting teman-teman sudah memahami arti Yesus dan Bapa satu dengan orang percaya murid-murid satu. Apa maksudnya? Nah itu. Iya, Pak. Siapa yang memimpin doa kita? Bu Hilda. Monitorin Bu Hilda. Bu Hilda, pimpin doa, Bu. Yang kanan berdoa. Oke. Enggak apa-apa. Iya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam pembelajaran kami tentang kebenaran firman. Kiranya firman-Mu yang sudah disampaikan dengan hamba-Nya Tuhan, dapat kami mengerti ya Tuhan, agar apa yang sudah dijelaskan lewat pelajaran Tuhan tentang firman-Mu, kami bisa mempraktekkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan taruh roh hikmat bagi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan lindungi hamba-Nya ya Tuhan yang sudah menjelaskan tentang kebenaran firman-Mu, Bapak Eben dan semua rekan-rekan yang ada di room ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, pelihara Tuhan, hindari dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Biarlah mereka semua Tuhan dapat merasakan urapan jamahan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi keluarga hamba, istri anak mereka Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami hendak istirahat Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin tidur kami seisi keluarga kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tutup ya Tuhan, tutup pembelajaran kami ini ya Tuhan, dengan beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Hilda doanya. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir di room. Terima kasih juga